Kamu dan dia seakan bersaing dalam kompetisi masa bodoh. Dari judulnya aja, udah jelas ini readingan untuk kamu yang diperlakukan sebagai kompetisi oleh seseorang. Siapa orang itu? Kompetisi apa sih yang terjadi? Siapa yang menang pada akhirnya? Stay tune agar kamu tahu kelanjutannya. Jadi, ada nih orang dari masa lalu kamu yang mungkin dulu menjadi prioritas kamu, tapi kamu dan dia sudah ending atau break up saat ini. Dan kalian sekarang lebih menjalani hidup masing-masing secara terpisah. Kamu dulunya begitu memandang tinggi terhadap orang ini, menghargainya, percaya pada kata-katanya, padahal kamu gak ngerti bahwa kamu sedang dikibuli olehnya. Mengalah, selalu ada saat dia butuh kamu, bersabar saat dia bersikap sesuka hati, memaafkan dia tiap kali dia melukai hatimu, dan menyimpan kesedihanmu sendiri, melihatnya bersikap semena-mena terhadap kamu. Dan makin hari, sikapnya makin ngelunjak. Sampai pada satu titik, kamu udah bener-bener gak dianggap. Hal inilah yang sangat menghancurkan kamu secara emosional maupun mental. Kamu mengorbankan kebahagiaan kamu dan kedamaian kamu, karena saat itu kamu bucin, alias budak cinta, orang yang lagi mabok kepayang karena cinta, yang ternyata hanyalah bertepuk sebelah tangan. Sebagian dari kalian mengalami luka batin yang teramat dalam sepanjang berdealing atau terkoneksi dengan orang ini. Ada yang hancur perasaannya dan terpuruk beberapa tahun, tapi kamu selalu berusaha, tegar, dan senyum yang tak pernah lepas dari bibirmu. Kepada orang tersebut dan beberapa orang yang kamu sadar terlibat dalam trauma batinmu, emang kamu bersikap sangat dingin, diam, menjaga jarak, bahkan memblokir mereka secara tegas. Senyum pun seakan berat kamu berikan kepada mereka. Naifnya, mereka merasa menang bisa menghancurkan emosional dan mental kamu. Sebagian dari kalian ada yang sempat mengalami kehancuran finansial, dan ini juga tidak terlepas dari ulah mereka di balik layar. Sepanjang kamu berdealing atau berkoneksi dengan mereka, ternyata mereka bermuka dua, senyum manis di depanmu, seolah mereka yang paling peduli. Namun di balik topengnya, merekalah justru yang paling menginginkan kehancuran dalam hidup kamu. Kenapa kamu bisa membiarkan mereka lakukan itu pada kamu? Sebagian karena kamu menyayangi mereka. Mereka mungkin sahabat, tetangga, atau keluarga. Sebagian karena kamu dibutakan oleh rasa cinta pada orang yang keliru. Orang ini sejak semula memang gak pernah punya niatan tulus bersahabat ataupun memperlakukan kamu sebagai lover. Sepanjang dia bisa manfaatin apapun darimu, dia akan terus keluar masuk dalam hidupmu dan membiarkan kamu percaya pada harapan yang kamu bangun sendiri dari ilusi yang dia beri. Semua hanya umpan, iming-iming kosong belaka. Kamu invest waktu, perasaan, tenaga, perhatian, cinta, dan lain-lain, berharap koneksi ini bertumbuh dan masuk ke tahap yang serius. Kamu udah termakan tipuan yang membutakan kesadaranmu. Padahal semesta sudah berkali-kali mengingatkan kamu tentang orang ini. Semua rasa sakit yang kamu alami adalah bagian dari peringatan itu. Sampai kamu mulai menyadari bahwa kamu ternyata dijadikan sebagai salah satu supply oleh seorang narsistik yang gak pernah menghargai apapun kebaikan kamu. Makin kamu perjuangkan, makin dia nyakitin kamu. Ini ibarat investasi bodong yang sedang kamu alami dalam hubungan kamu. Kamu hanya dapat rasa sakit, penghinaan, olok-olok, bully, bukan hanya dari dia, tapi dari orang-orang di circle kehidupan dia. Lalu setelah kamu terluka, tertatih, kamu kumpulin kepingan kehancuran hati kamu. Perlahan kamu coba untuk healing, dan akhirnya kamu menemukan cinta diri. Kamu pun mulai bisa dan terbiasa jalani hidup kamu tanpanya. Semua memang berproses, tidak mudah. Meskipun demikian, kamu menemukan kekuatan diri untuk bangkit. Orang itu pun kamu kubur sebagai masa lalu. Kamu menutup hatimu dan menguncinya untuk dirimu sendiri, atau untuk orang-orang tertentu saja yang kamu percayai. Kamu mulai menganggap orang itu sudah tidak ada lagi dalam hidupmu. Dia memang menghilang dan blokir kamu. Namun kamu kali ini juga udah berani blokir dia. Bedanya, dia memblokir kamu agar kamu hancur. Sementara, kamu melakukan blokir terhadap dirinya untuk menghealing diri kamu dan memproteksi energi kamu agar tidak kacau lagi karena ulahnya. Selama ini kamu berpikir ketulusan dan kesabaranmu mampu merubah sikapnya.
Tapi kamu harus menelan kegetiran atas hal itu. Tetapi nggak sia-sia kok. Kamu dapat lessons. Dulu kamu mengorbankan diri kamu sekedar untuk mendapatkan perhatian darinya, secuil kasih sayang darinya, secuil pengertian darinya, sedikit waktu darinya, sebuah pengakuan apalah yang ingin kamu raih darinya. Sampai kamu hancur dengan sikapmu sendiri yang mengorbankan dirimu untuk orang yang sama sekali tidak menghargaimu. Kamu pada akhirnya sadar bahwa selama ini kamu bersikap sebagai people pleaser, orang yang selalu berusaha untuk membahagiakan orang lain, bahkan jika harus mengorbankan dirimu sendiri. Nah, ini yang gak benar. Ini yang gak boleh kita lakukan pada diri kita. Semesta mau kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan malah menarik energi orang-orang yang hanya ingin manfaatin kamu, merendahkan kamu, perlakukan kamu seperti keset kaki mereka. Kenapa demikian? Bukankah bersikap baik itu adalah perlu? Ya gak salah jadi orang baik, tetapi bukan naif. Bukan juga harus menghancurkan diri sendiri. Semua terjadi karena kita mengabaikan intuisi kita sendiri. Kita sanggup membiarkan mereka melakukan itu pada diri kita sendiri. Semesta menyayangi kita dan ingin kita sadar bahwa kita yang membuat kehancuran dengan mengorbankan diri kita sendiri. Tetapi syukurnya perlahan akhirnya kesadaranmu bangkit. Kamu benar-benar menarik diri, bahkan mengisolasi diri, merenungi kehilapan pada diri sendiri. Dalam kesendirian kamu berusaha untuk lebih terkoneksi dengan dirimu dan Tuhan. Berusaha temukan pemecahan dari masalah yang kamu hadapi agar tidak terulang lagi. Sebagian kamu bahkan lebih suka dekat atau menghabiskan waktu dengan hewan. Hewan peliharaan yang saya maksud. Ada yang suka menghabiskan waktu untuk merawat tanaman, berkebun, menanam bunga, buah-buahan, untuk mengalihkan pikiran kepada hal-hal yang lebih positif. Ada juga yang sering menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan alam. Sebagian dari kamu ada yang mulai merasa dapat petunjuk lewat hewan-hewan tertentu. Kupu-kupu, capung, tikus, ular, burung, awan, perubahan cuaca, berita-berita atau film yang secara random muncul, lagu-lagu yang kamu dengar secara acak, angka-angka kembar yang sering muncul berulang-ulang. Intinya, kamu merasa semesta seakan memberi jawaban dengan cara-cara yang tidak masuk akal bagi sebagian orang. Namun, kamu yakin itu adalah petunjuk. Kamu mulai lebih tertarik mencari tahu apa sih arti angka-angka tersebut, hewan-hewan tersebut di dalam spiritual. Menggali ini dan itu terkait apa yang sedang kamu hadapi. Lalu seakan kamu bisa menghubungkan titik demi titik, info demi info, petunjuk demi petunjuk, tanda demi tanda, terhadap apa jawaban yang sedang kamu cari. Perlahan pikiran dan energi kamu mulai meninggalkan orang tersebut karena fokusmu sudah beralih kepada hal-hal yang terkait kepada dirimu. Seakan tak mau kalah dengan sikapmu yang merasa unbothered atau masa bodoh, tak terganggu hidup tanpa mereka. Mereka pun bersikap seolah-olah unbothered tanpamu di dalam hidup mereka. Ini malah mengarah seperti kompetisi bagi mereka. Mereka berupaya keras membuktikan pada dunia bahwa mereka tidak butuh kamu kok dalam hidupnya. Bahwa hidup mereka baik-baik saja tanpamu. Bahwa hidup mereka jauh lebih bahagia tanpamu. Sambil meracuni pikiran orang-orang di sekitarmu dan di sekitar mereka bahwa kamulah penyebab kehancuran koneksi kalian. Segala hal-hal dan ide-ide buruk mereka fitnahkan terhadap diri kamu. Kamu yang sudah mengenal tarot, kamu tahu apa yang mereka lakukan. Berkat izin Tuhan, kamu merasa seakan diarahkan dan rajin nontonin tarot. Ada bahkan beberapa di antara kamu yang belajar sendiri untuk bisa melakukan readingan tarot. Setelah kamu mengetahui perbuatan mereka, kamu tidak semerta-merta menghampiri mereka ataupun konflik dengan mereka secara fisik. Kamu tetap diam terhadap mereka. Namun, satu persatu, apa yang mereka lakukan terbuka. Baik rahasia maupun kejahatan yang mereka lakukan terhadap kamu. Kamu cukup tahu tanpa berkata apapun kepada orang-orang yang lakukan itu terhadap kamu. Tetapi sikapmu pada mereka jelas. Mereka terdetak di hatinya bahwa kamu tahu sesuatu tentang apa yang mereka lakukan. Bukannya minta maaf karena mereka sudah menyakiti kamu, mereka malah semakin menutupi dengan topeng dan kebohongan yang makin menghancurkan harapan untuk adanya
sebuah rekonsiliasi ataupun union di antara kalian. Tapi kamu sudah masa bodoh sih. Mereka juga saingan terhadap kamu untuk merasa lebih masa bodoh. Intinya kamu menang dengan menarik diri dari orang-orang toksik tersebut. Namun, mereka meyakini merekalah yang menang, menendangmu dari circle kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang tahu siapa yang menang. Padahal, ini bukan soal menang dan kalah. Momen perpisahan ini semestinya menjadi refleksi diri untuk semua pihak, menyadari perannya masing-masing yang telah menghancurkan koneksi yang awalnya manis. Namun sayang, tidak semua yang manis adalah baik. Ibarat gula, manis bisa menyebabkan diabetes yang merusak kesehatan. Dan tidak semua yang pahit itu adalah buruk. Pil yang meski rasanya pahit, atas izin Tuhan, bisa menyembuhkan penyakit. Dan kenyataan yang pahit inilah yang membuat kamu bangkit, menyembuhkan luka batin, dan menemukan cinta diri dan cinta ilahi. Kamu jadi lebih bijaksana, lebih tegar, dan lebih rendah hati. Namun, orang yang tidak mengambil pembelajaran dari kejadian ini hanya memanen kebencian, amarah, iri, dengki, dan ambisi balas dendam, ingin membuatmu hancur, bahkan mati. Tapi percayalah, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam akan kita panen sendiri. Sobat jiwaku yang sudah terbangun, jangan rusak healing kalian dengan benci dan dendam. Pasrahkan segalanya pada Tuhan. Rezeki gak pernah tertukar. Karma tak pernah datang pada orang yang salah. Jika di dunia ini kamu merasa keadilan bisa dibeli dengan uang, masih ada keadilan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. So be great, be grateful. God bless you. I love you all. See you in the next video. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum.